Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, gimana sehat-sehat semua? Semua sehat, ada yang merasa sakit? Ya, oke. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Adakah yang perlu ditanyakan, didiskusikan? Bab 9, bab 10? Sudah ada yang mencoba belum? Nah, ini kok diam aja semua, kenapa? Ya, halo. Bagaimana? Kok diam aja? Belum dicoba apa gimana? Belum, Pak. Belum mencoba ya? Ya, udah oke. Ini yang jadi PJ-nya kelas ini siapa? Saya, Pak. Siska. Siska. Oke, Siska ini semua berapa jumlah mahasiswa? 43. 43. Berarti ini masih ada 12 lagi yang belum join ya? Iya, Pak. Oke, jadi gini. Ini apa namanya? Bab 10 itu kita penting sekali di dalam fisika. Itu nanti banyak aplikasinya ya. Di situ Anda nanti akan menemukan seperti hukum Gauss dan hukum Stokes. Masih ingat hukum Gauss di fisika tentang apa? Mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Hukum Gauss itu di fisika apa? Loh, gimana ini? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah dengar hukum Gauss dalam fisika. Kalau hukum Ampere pernah dengar? Hukum Ampere? Enggak juga. Aduh, gimana ini? Anda semester berapa sih sekarang? Semester berapa sekarang ini yang ngambil Fismat 2? Semester 4, Pak. Semester 4, Pak. Semester 4 itu sudah fisikanya apa saja yang sudah dipelajari? Mekanika sudah kan? Mekanika klasik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Listrik magnet sudah belum? Semester ini, Pak, listrik magnet. Semester ini lagi ngambil. Iya, Pak. Beda nggak listrik magnet dengan elektrodinamika? Belum ya? Elektrodinamika belum tahu ya? Ya, jadi gini. Kalau sebetulnya di fisika dasar itu kan Anda sudah bicara hukum Gauss.
Hukum ampere, kan sudah bicara. Hukum Gauss itu berhubungan dengan apa? Flux listrik. Ya, bagaimana mencari Iya, Pak. medan listrik dengan hukum Gauss gitu. Nah, kalau di magnet itu ada hukum ampere kan itu sebetulnya udah dipelajari. Nah, jadi di sini di dalam integral vektor integrasi integral vektor itu dibicarakan. Jadi gini, supaya Anda jangan hanya mendengar saja, ini tadi berapa? 43. Maaf, Pak, ada rarat 42, Pak. Yang satu keluar. Yang satu keluar, maksudnya mundur dari Pindah prodi kayaknya, Pak. pindah prodi. Semester Iya, 4 Pak. pindah prodi. Jadi total ada 42, Pak. Ya maksud saya dia pindah prodi setelah semester keempat apa gimana? Sepertinya, Pak. Saya kurang tahu soalnya, Pak. Ya kemarin memang ada yang mau minta sama saya untuk berarti mau jangan-jangan dia itu menjadi apa namanya saya. Ada yang minta untuk pindah prodi. Maksudnya pindah prodi itu ke prodi pendidikan fisika atau kemana? Belum tahu, Pak. Soalnya kemarin tuh ada sosialisasi dari Bu Wit, katanya bisa pindah prodi gitu, Pak. Ya kan kalau di kita kan di fisika itu hanya ada dua prodi, prodi pendidikan fisika sama prodi fisika. Kalau ke yang prodi lain kan berarti sudah jurusannya yang pindah. Kalau kimia atau matematik atau biologi kan, Iya, Pak. Kayaknya pindah jurusan kali, Pak. jangan-jangan dia pindah ke jurusan menari kali ya, seni tari. Atau dia bakat seni kali, Belum tahu, Pak. nggak ada yang tahu. Berarti kalian nggak kompak dong ya satu kelas itu, nggak ada yang tahu gimana tuh, nggak temannya gimana nggak tahu. Gimana itu? Kok sampai temannya pindah itu nggak ada yang nanya kenapa lu pindah gitu. Bagaimana Anda berteman itu? Ya oke, jadi gini. Saya kelihatannya curiga ini Anda belajarnya kurang bagus. Saya tanya tadi sudah dikerjakan atau belum? Sudah mulai, ternyata belum. Nah, jadi ini ada tugas Anda sekarang ya. Ini saya bagi nanti berdasarkan ini. Nanti di bab 10 kan Anda sudah dapat bukunya Erwin Krezik ya? Sudah dapat belum? Sudah saya kirimkan bukunya? Sudah, Pak. Di bukunya Sudah, Pak. Erwin Krezik bab 10 itu mengenai integral vektor, vector integration ya. Anda di situ cari buka mengenai apa? Teorema Green. Ada teorema Green ya. Ada teorema divergensi atau teorema Gauss. Ada teorema Stokes. Jadi ada 3 hal yang itu kebanyakan banyak sekali dipakai di dalam fisika. Jadi nanti saya minta yang NIM-nya berakhiran 0. NIM-nya berakhiran 0. Siapa NIM berakhiran 0? Sini coba tunjuk tangan, Anda tahu siapa ini yang berakhiran 0. Ada yang hadir sekarang ini di Zoom ini ada yang NIM-nya berakhiran 0. Saya, Pak. Siapa ini namanya? Irsya. Irsya ya. Kira-kira ada berapa orang? Tahu nggak? Ada 3, Pak. 3 orang. Ya. Hanya 3 orang aja yang berakhiran 0. Kalau di kelas ini sih ya, Pak. Ya, ini kita Sama saya jadi 3. Ya kan kita bicara di kelas Pismat 2 ini. Yang NIM-nya berakhiran 1 ada berapa? Coba di siapa tadi yang ke PJ-nya bisa dibuka nggak di Siakat? Bisa, Pak. Coba dilihat sebentar. Bisa nggak? Atau di-share nanti di CD grup kita di sini. Saya mau begini maksudnya. Jadi nanti yang NIM berakhiran ini akan membahas tentang topik apa gitu. Mengenai integral vektor ya. Jadi kalau tadi rencana saya
yang NIM-nya berakhiran 0 itu membicarakan apa dan bagaimana teorema Green. Itu di bukunya silakan dibuka, nanti teorema Green ada. Green Theorem ya. Itu berbicara tentang apa dan bagaimana ya. Bagaimana itu berarti masuk ke aplikasi. Kira-kira begitu. Nah, nanti kalau mahasiswa yang NIM-nya berakhiran 1 akan membahas tentang teorema divergensi atau teorema Gauss. Itu tentang apa dan bagaimana juga. Kemudian yang jadi supaya kebagian semua begini. Yang berakhiran 0 tadi apa? Teorema Green ya. Itu membicarakan tentang apa itu teorema Green. Terus aplikasi teorema Green itu nanti akan dibahas oleh yang NIM-nya berakhiran 1. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. jadi tolong itu yang berakhiran 0 tadi tugasnya adalah apa itu? Apa itu teorema Green? Jadi teorema Green itu begini definisinya. Bentuknya seperti ini kan gitu. Rumusnya berarti kan gitu. Nah, kemudian yang NIM berakhiran 1 akan membahas tentang aplikasi daripada teorema Green tersebut. Ya, aplikasinya bagaimana gitu. Itu untuk teorema Green. Jadi teorema Green itu dibahas oleh mahasiswa berakhiran NIM berakhiran 0 dan NIM berakhiran 1. Nah, sekarang untuk NIM berakhiran 2 dan berakhiran 3, yaitu membahas tentang apa itu teorema Gauss untuk NIM berakhiran 2 dan aplikasi teorema Gauss untuk NIM berakhiran 3. Oke? Yang berakhiran 3 ada nggak di sini hadir? Ada, Pak. Ada. Nah, itu jadi yang berakhiran 3 tadi itu adalah aplikasi dari teorema divergensi atau teorema Gauss ya. Sedangkan yang berakhiran 2 adalah apa itu teorema divergensi teorema Gauss. Yang NIM berakhiran 4 itu tentang teorema Stokes. Teorema Stokes itu nanti hubungannya dengan teorema Ampere ya di dalam listrik magnet. Kalau teorema divergensi ya teorema Gauss kalau di kelistrikan, medan listrik. Jadi tadi NIM berakhiran 4 itu membicarakan apa itu teorema Stokes. Nah, yang berakhiran 5 itu adalah sebagai aplikasi dari teorema Stokes. Oke? Nah, yang berakhiran 6 gabung dengan berakhiran 0. Ngerti tidak? NIM berakhiran 6 itu gabung dengan berakhiran 0. Sedangkan yang NIM berakhiran 7 gabung berakhiran 1. Berakhiran 8 gabung dengan NIM berakhiran 2. NIM berakhiran 9 gabung dengan NIM berakhiran 3. Mana udah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi itu tugasnya itu. Jadi nanti Anda itu yang diberi tugas tadi akan Anda silakan membuat PowerPoint tentang topik yang dibahas itu nanti dipresentasikan ya. Itu topiknya itu semua ada di buku Erwin Kreyszig bab 10, silakan dibuka ya. Di situ ada.
Ya, jadi Anda mau langsung copy dari situ, dijelaskan begini ya. Aplikasinya juga tentu ada di situ, ya. Karena ini topik ini banyak terutama di dalam fisika lanjut itu banyak sekali, di mekanika juga dipakai. Salah satu kan kita lihat kemarin itu dengan menggunakan integral vektor itu, ya salah satu aplikasi yang paling dekat itu adalah tentang apa? Usaha. Usaha itu adalah di fisika. Gitu. Nah, tapi nanti usaha itu nanti bisa diselesaikan juga dengan menggunakan teorema Green. Nah, teorema Green itu seperti apa? Dan itu berhubungan juga nanti dengan apa? Double integral, triple integral, ya. Itu. Di mana double integral, triple integral itu sudah dibicarakan di kalkulus 2. Nah, ini bisa dilihat dari sisi vektor bagaimana, gitu ya. Oke? Oke, Pak. Siapa tadi yang itu ketua PJ-nya sudah dapat belum? Siska. Yang sudah dapat belum di apa daftar mahasiswa peserta Pisma 2? Belum, Pak, masih loading. Si loading. Iya, Pak. Ini sekarang kita ini udah masuk minggu keberapa? Ada yang mencatat minggu keberapa udah perkuliahan kita berjalan? Ini saya tanya karena nanti kita kapan UTS? UTS itu nanti topiknya sampai deret Fourier, ya. Setelah integral ini kita akan masuk ke deret Fourier. Minggu keempat. Berarti kita nanti kan ujian itu minggu ke berapa? Nggak ada yang melihat itu di RPS-nya yang sudah saya kirim. UTS-nya kapan? Kemungkinan UTS tanggal 7 sampai 12 Maret, Pak. Tanggal 7 sampai 12 Maret, ya. Iya, Pak. Ya, jadi diharapkan itu sudah bisa selesai karena setelah integral ini kita akan masuk ke deret Fourier, ya, deret Fourier. Jadi integral ini kita perdalam dulu. Nah, itu makanya saya minta Anda mempelajarinya, ya. Nah, bagaimana koordinasinya nanti ya silakan. Apakah Anda nanti yang bernim sama itu tadi yang mengerjakan itu Anda diskusinya melalui buka Zoom begitu ya silakan ya. Saya tidak perlu ikut. Cuman nanti berarti nanti hari Jumat selain Anda mengumpulkan soal-soal pekerjaan soal-soal bab 9 dan 10, Anda juga harus menyiapkan apa? PowerPoint-nya untuk topik yang ditugaskan ya. Nah, silakan Anda berdiskusi siapa nanti yang memaparkan, siapa nanti yang berbicara. Waktunya hanya 15 menit tiap kelompok. Oke? Oke, Pak. Ya. Pak mau nanya, untuk Ya. pemaparan kelompoknya sendiri itu dipaparkan oleh semua anggota kelompok atau perwakilan saja, Pak? Saya perwakilan saja, Anda pilih aja 2 orang apa berapa gitu. Ya itu makanya Anda diskusi, ya silakan diskusi karena Anda tidak ketemu di kampus ya diskusinya sekarang ya. Silakan dibuka Zoom untuk masing-masing kelompok untuk berdiskusinya. Setelah Anda baca bukunya ya silakan diskusi. Jadi nanti apa? Siapa yang membuat PowerPoint-nya, siapa yang berbicara kan gitu. Jadi dibagi. Jangan yang buat juga yang bicara. Jadi yang lain pada tenang, tidak ada pekerjaan sama saja.
Jadi paling tidak yang buat dia sudah paling tidak sekali waktu buat dia sudah tahu topiknya apa. Ini yang dibuat itu apa saja. Nah, nanti yang ngomongin juga tentu sudah tahu kan begitu. Itu makanya jadi beda-beda siapa yang buat dan siapa yang bicara. Itu sesuai dengan kompromi di masing-masing kelompok aja. Pak, Kira-kira mau nanya itu. lagi, Pak. Yuk, silakan. Buat presentasi per minggunya itu satu materi satu atau beberapa materi, Pak? Enggak, jadi semua nanti hari Jumat minggu ini kita dipresentasikan masing-masing kelompok hanya presentasi 15 menit. Jadi semua kelompok itu presentasi apa? Ya berarti kan ada tadi satu topik itu kan dua kelompok, yaitu apa dan bagaimana, kan itu, jadi dua kelompok, jadi 30 menit. Berarti itu kan tadi ada 3, yaitu green, divergensi, Stokes, jadi ada 3, berarti 6 kelompok, 6 kali 15 menit, 90 menit. Ya kalau ada lebih-lebih ya bisa sampai 2 jam lah. Begitu. Jumat ya? Iya, Pak. Di Jumat. Jadi itu tadi supaya Anda bisa membagi, supaya semua bertugas ya. Siapa yang nyusun PPT-nya, siapa yang ngomongin kan itu. Saya rasa begitu. Jadi ini 42 tadi itu berarti nggak tahu yang NIM berapa, nomor berapa yang paling banyak itu. Dianggap misalnya terdistribusi merata ya begitu. Jadi dibagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ya dong, 9. Jadi 42 dibagi 9 itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau terdistribusi. Cukup banyak sebetulnya. Jadi Anda sebetulnya tidak terlalu berat pekerjaannya, tapi sama-sama membaca didiskusikan dulu ya. Nah, yang aplikasi itu adalah aplikasi di ini, tentang topik ini, gitu. Ya, jadi sekalian nanti dengan apa? Soal yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya kan tadi apa? Yang topik 0. Topik 0 itu akan yang NIM-nya 0 kan mengerjakan soal yang berakhiran ya, yang 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, sekalian nanti dilampirkan juga itu di dalam PPT-nya soal-soalnya ya. Begitu. Jadi Anda tidak perlu lagi mengumpulkan itu di ketua kelas untuk diupload ke Google Drive. Nah, nanti dibuatkan itu lampiran dalam PPT-nya. Ya. Baik, Pak. Itu. Ada kira-kira yang belum jelas? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Ya, jadi ya silakan. Jadi dari sekarang silakan Anda belajar karena Jumat itu tinggal berapa hari lagi. Ya. Itu jadi sampai ketemu kita hari Jumat ya. Supaya disiapkan dengan baik. Tadi siapa PJ-nya tadi si Siska ya? Siapa? Iya, Pak. Siska itu nanti tolong saya dikirimkan itu daftar peserta yang di-copy dari Siakar. Jadi berarti yang sudah pasti kan? Iya, Pak. Ya, silakan. Tolong saya nanti dikirim. Saya rasa itu dulu yang perlu saya ceritakan pada hari ini. Jadi buat tugas saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dan silakan Anda mulai belajar. Gimana? Enggak ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup, Pak. Oke, jadi silakan dilanjutkan dengan belajar. Sampai ketemu hari Jumat ya. Hari Jumat kita jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1, Jam Pak. 1, Pak. Jam 1, oke. Ya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.